Puji Tuhan, shalom. 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 Hari ini pendeta yang berbadan besar. WL hari ini pakai jas pernikahan ya. Puji Tuhan. Kita bersyukur ya Bapak Ibu, karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan, kita semua ada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kasih setianya yang tak pernah berakhir dalam hidup kita. Kita masuk pada bulan November, minggu pertama. Itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini, tanda kita bersyukur kepada Tuhan. Banyak yang telah Kau perbuat dalam hidup kami, Tuhan. Sungguh kasih setiamu tak pernah berakhir. Rahmat-Mu tak pernah berakhir dalam hidup kami, ya Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan indah terjadi
habisnya kasih setiamu, penyertaan, perlindungan, pemeliharaanmu, pengorbananmu Yesus. Terima kasih, kami bersyukur. Mari naikkan syukurku, mari naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus, terima kasih. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap bersyukur lebih lagi dengan memuji, menyembah-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Biar pengurapan kuasa-Mu melalui pujian, firman Tuhan dan perjamuan kudus hadir di tengah-tengah kami, dan kami boleh pulang membawa sukacita kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Jangan ragu-ragu Bapak Ibu kalau mau tepuk tangan. Masuk gerbangnya Tuhan hari ini, kita mau bersyukur terus kepada Tuhan. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Mari bersuka, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Dia dipelaksanakan ya, musikkan tarian. Semua makhluk di bumi di surga angkat pujian. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, aku
Yesus baik. Amin. Amin. Dia telah berikan darahnya buat kita, tebus hidup kita dari dosa. Tidak ada lagu lama Bapak Ibu ya Saudara. Ada kuasa dalam darah. Mari, haleluya. Kuasa dalam darahnya, darah domba Bapa. Ada kuasa dalam darahnya, anak domba. Sekali lagi ada kuasa. Ada kuasa. Yes. Amin. Darah domba Bapa. Ada kuasa dalam darahnya, anak domba. Maukah engkau terlepas? Maukah engkau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berharga. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Bapa. Ada kuasa dalam darahnya. Darah domba. Ku menang, ku menang, ku menang. Menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya, Bapa bangkit. Haleluya, dari hidup. Haleluya, dan naik Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, Bapa bangkit. Haleluya, dari hidup. Haleluya, dan naik Roh Kudus. Puji Tuhan. Kita mengalami kemenangan di dalam darah Tuhan Yesus. Amin. Yang akan kita peringati hari ini. Karena ada kuasa darahnya yang melayakkan kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Darahmu telah layakkan kami. Sungguh besar setiamu Tuhan dalam sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, haleluya. Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan.
Tuhan, kami bersyukur. Terimalah setiap pujian, penyembahan, dan persembahan kami. Terimalah kami masing-masing sebagaimana kami ada. Semua orang kuat, roh teritorial, penguasa udara, penghulu dunia yang jahat, yang sudah kami terikat, terbelenggu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Dan setiap roh jahat yang coba-coba mengganggu ibadah ini dari pertengahan sehingga selesainya, kami perintahkan segera tinggalkan gereja ini. Tidak ada bagian kalian di dalam ibadah kami. Haleluya, haleluya. Bapa, utuslah seorang penunggu di depan lidah mulut bibir hamba-Mu, supaya jangan manusia yang sia-sia berbicara, melainkan Tuhan Roh Kudus beracara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dan Roh Kudus beri kami mengerti dan dapat mentaati. Haleluya. Bersama-sama katakan. Amin, amin. Oh ya, sekolah minggu. Saya minta saudara bersama-sama berdiri dan mendoakan anak-anak sekolah minggu para remaja. Tuhan, Engkau yang berfirman, janganlah anak-anak dihalangi datang kepadamu, sebab orang yang seperti inilah yang memiliki kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, Tuhan memberkati kalian semua anak-anak. Kalian maju terus, semakin mengasihi Tuhan, mengasihi satu sama lain, dan mengasihi orang tuamu. Biar engkau sendiri bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Terimalah semua berkat rohani, jiwani, dan jasmani. Dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Haleluya. Bersama-sama katakan. Amin. Shalom. Tuhan itu baik. Bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Nah, ini dia. Saya masih berdoa buat saudara-saudara. Saya minta saudara juga berdoa buat saya. Judul pemberitaan firman pagi ini adalah mewaspadai keserakahan. Mewaspadai keserakahan. Saudara, ternyata keserakahan itu mesti diwaspadai. Kalau enggak, berantakan nanti. Tolong klik. Nah, saudara-saudara, saya akan membawa perhatian saudara kepada ayat-ayat, pasal-pasal firman Tuhan. Saya ingat salah satu kalimat di dalam lagu terhubung ya, bukan tersambung ya, terhubung. Nah, di sana ada satu kalimat, firman-Mu itu menjadi dasar dari hidupku. Saudara-saudara, karena itu walaupun saudara sudah tahu, tapi perhatikan sungguh-sungguh
pasal dan ayat-ayat berikut supaya benar-benar menjadi dasar hidup kita. Mulai dengan serakah, klik. Keluaran 16 ayat 16. Beginilah perintah Tuhan Yahweh. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahmu segomer seorang menurut jumlah jiwa. Klik. Tetapi, ini kalau bahasa saya ini tikungan tajam ya. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan darinya sampai pagi, lalu berulat. Saudara, dari terjemahan lain malah dikatakan bukan berulat, tapi mana itu menjadi ulat. Itu ya, yaitu terjemahan yang lebih tajam, lebih menggigit. Menjadi ulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah. Ini marahnya hamba Tuhan, marahnya pemimpin jemaat. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Klik. Nah, tunggu dulu. Berarti kembali lagi ke tadi. Usak. Oke ya. Saudara-saudara, ini kan perintah Musa itu dengan sendirinya berasal dari perintah Tuhan. Tuhan bilang, kalian pasti dapat makanan. Pasti. Tapi setiap orang ambil satu gomer. Lebih daripada itu salah. Saudara, nah ini kalau orang-orang serakah, disediakan makanan cukup, tapi pikir, wih, kenapa saya tidak ambil lebih banyak? Kenapa? Sadar atau tidak sadar, mereka harus tahu ini adalah perintah Tuhan. Terus mereka mengambil lebih dari satu gomer. Pagi-pagi, busuk, terbuang, mubazir. Karena itu Musa marah. Jadi atas dosa keserakahan itu datanglah amarah. Musa sebagai penyambung lidah Tuhan, itu artinya Tuhan juga marah. Hati-hati ya, hati-hati. Keserakahan itu mendatangkan amarah Tuhan. Klik. Cinta akan uang. Saudara, kadang-kadang ada orang bercanda kepada saya, Om, walaupun uang itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlu uang. Pintar apa bodoh, terserah. Cinta akan uang, klik. 1 Timotius 6 ayat 18. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah. Kenapa diingatkan? Karena seringkali lupa atau sering lupa atau pura-pura lupa. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Klik. Kembali lagi ke atas. Saudara, berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ini suka memberi dan membagi, ini adalah firman untuk melawan keserakahan. So, tangan kita bukan begini terus, tetapi membagi, berbagi. Ya,
Ini diperingatkan oleh firman. Klik. Benih untuk ditabur, roti untuk dimakan. Saudara, kalau ada berkat itu kita mesti pintar-pintar memilah, memilih. Sebab ada benih untuk ditabur, ada juga roti untuk dimakan. Klik. 2 Korintus 9 ayat 8 sampai dengan 11. Mulai dari ayat 8. Dan Elohim sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala. Kalau segala ini sudah ya, semuanya ya. Segala sesuatu dan malah berkelebihan. Itu dia. Malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kebaikan, kemurahan itu terus bertambah-tambah. Klik. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Klik. Ia, maksudnya Tuhan ya, ia menyediakan benih bagi penabur, Anda mesti ditabur, dan roti untuk dimakan, ada yang boleh dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan, dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. 11. Kamu akan diperkaya. Perhatikan. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Elohim oleh karena kami. Jadi saudara, kalau ada dua berkat, bukan dua berkat ya. Kalau ada berkat, itu kita mesti tahu mana yang kita boleh makan, mana yang kita harus tabur. Serakah itu makan. Tetapi murah hati itu makan dan menabur. Ini pasti konotasinya ke perpuluhan. Ada berkat yang saya boleh nikmati, kami sekeluarga boleh nikmati, tetapi ada berkat yang mesti ditabur. That is 1/10. Saya sudah beberapa kali bersaksi. Saya dulu waktu muda jatuh dalam kesalahan tentang persepuluhan. Dan sekarang ramai lagi. Katanya di perjanjian baru tidak ada perintah firman tentang persepuluhan. Saudara, padahal banyak, seharusnya orang tahu. Saudara harus tahu bahwasanya yang pertama yaitu persepuluhan dan yang kedua itu kemurahan, dua-duanya harus diberlakukan. Itu kata Tuhan Yesus sendiri. Di Matius, saudara cari sendiri ya. Oke, jadi saudara-saudara, setiap kali saya dan saudara mendapat berkat, mesti hati-hati. Hati-hati ya. Ada yang kita bisa makan, tetapi ada yang harus ditabur. Klik. Dulu aku muda. Dulu saya juga muda ya. Dulu aku muda. Ayatnya. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, dan menjadi lagi. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan,
klik. Oh, balik. Saudara-saudara, ini kalau dilengkapi sebetulnya, dan anak cucunya meminta-minta sedekah, meminta-minta roti. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Sebetulnya tidak ada orang benar, saudara-saudara, tetapi orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu dibenarkan oleh korban penebusan, korban pendamaian. Jadi, saudara dan saya lah yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu dihisapkan kepada orang benar. Dan orang benar itu, anak cucunya kagak bakalan minta-minta roti, minta-minta sedekah. Itu janji firman. Klik. Nah, Yahweh Yireh. Yahweh Yireh. Saya tahu saudara sudah mengerti, tapi kita baca dulu. Klik. Kejadian 22 ayat 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Ini ayat yang tajam, saudara. Ini huruf api. Ternyata Abraham berkata gini, kami, itu saya dan anak saya, pergi, tapi nanti saya dan anak saya akan kembali. Belum apa-apa, Abraham sudah tahu bahwa kagak bakalan Ishak itu akan disembelih. Ya, ini penting sekali. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Biarlah Tuhan Roh Kudus menanamkan firman ini. Klik. Ya. Dan Kejadian 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan, di atas gunung Yahweh akan disediakan. Ini Yahweh apa? Jangan ragu-ragu dong. Saudara, kalau Tuhan yang menyediakan, kenapa saya mesti khawatir? Mengapa saudara juga jangan-jangan khawatir? Mengapa jangan-jangan kita tukang khawatir? Khawatir ini, khawatir itu, harga membubung naik dan sebagainya. Saudara-saudara, tetapi Yahweh Yireh, Tuhan penyedia. Tuhan itu yang menyediakan buat saudara dan saya. Kalau Tuhan yang menyediakan, nggak usah khawatir. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, lihat burung-burung di udara. Mereka tidak menanam dan menabur, tetapi Bapamu di sorga memelihara. Lalu Tuhan katakan lagi, kamu ini lebih indah daripada burung. Ngerti saudara ya? Nah, kalau ngerti, cek and recheck, apa saya benar-benar percaya atau tidak. Ini tidak ada yang menjamin ini bahwasanya perekonomian makin hari makin baik. Ya, tetapi ada jaminan yang pasti, Tuhan pasti memberkati kita. Haleluya. Klik. Sekarang roh berkat. Saya sengaja catat
roh berkat. Klik. Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia, Tuhan, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya, yang dikasihinya pada waktu tidur. Ini bukan bilang kalau gitu om kita tidur aja terus ya om ya, itu kurang pinter, saudara. Tetapi ternyata penyediaan Tuhan itu untuk orang-orang yang dikasihinya, orang itu belum apa-apa, tapi berkat itu sudah tersedia. Itu yang saya katakan roh berkat. Berkat itu ada rohnya dalam tanda petik. Berkat itu ada rohnya. Dan orang yang menerima roh berkat sampai kapanpun, dalam keadaan apapun, dia akan diberkati oleh Tuhan. Sedangkan orang-orang lain bangun pagi-pagi, tidur sampai malam, ngitungin duit. Kalau zaman dulu kan, kalau lengket pakai apa? Itu ya. Sampai orang Tionghoa bilang, lidah lu hijau tuh. Lidah hijau karena lui terus. Saudara, ayo stop. Percaya saja, waktu saudara masih bobo, roh berkat itu sudah tersedia. Dan itulah janji Tuhan. Haleluya. Klik. Nah, sekarang berilah. Biasanya banyak orang lebih ingat, mintalah, kamu akan diberi. Dengan takaran yang ditekan, digoncang-goncang sampai melimpah keluar, kelimpah haribaanmu, dan itu lalu kita minta. Saudara, bukan firman-Nya yang salah. Tapi orang Kristen itu semakin dewasa bukan minta terus. Emang minta diberi, itu janji Tuhan kan? Ya kan? Coba saudara punya anak, minta. Sampai sudah tingginya lebih dari papanya. Minta terus. Saudara-saudara, kan saatnya anak yang baik berkata, sudah cukup. Sekarang saya mau kerja banting tulang peras keringat. Gantian saya mau menjadi saluran berkat untuk orang tua saya. Haleluya. Saudara, jadi kalau begitu, orang Kristen yang kekanak-kanakan itu kerjanya cuma minta. Sampai jadi tukang minta. Tetapi sekarang diajarkan, berilah. Klik. Lukas 6 ayat 38. Sebelum saya lupa, saudara ingat ya, firman yang dikatakan tentang menabur untuk apa ya? Jemaat diajar untuk menabur buat apa? Buat penginjilan ya. Apa namanya? Mission. Tapi jangan jadikan mission impossible. Jangan, saudara ya. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik akan dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini hukum sebab akibat, kausalitas sebab akibat. Kalau kita memberi,
itu tidak akan sia-sia. Pasti akan kembali. Bahkan dengan ukuran yang digoncang, dipadatkan sampai melimpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau Tuhan bertanya, ukuran apa yang saudara pakai selama ini? Ayo, ukurannya orang serakah lain dengan orang yang murah hati. Ukuran untuk Kristen-Kristen yang kekanak-kanakan lain dengan ukuran bagi Kristen-Kristen dewasa. Saudara pasti tahu maksud saya. Ya. Apa sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Terus ini ada apa nih? Donation. Oh ya, berarti donasi ya. Donasi yang tadi saya bilang untuk misi itu termasuk ya. Bukan satu-satunya tapi termasuk. Klik. Karunia untuk membagi. Sebenarnya saya dan saudara ini tidak bisa memberi, tetapi membagi. Kenapa? Sebab semua dari bos besar, dan kita cuman mengelola dan membagi. Itu sebabnya saya catat yang ke-8 ini, karunia untuk membagi. Saya belajar, saya harap saudara juga belajar. Kita ini sebetulnya bukan memberi, tetapi membagi, share, membagi. Klik. 2 Korintus 8 ayat 1 dan 2. Ayat 1, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ini walaupun saudara sudah tahu, tapi saya ulangi lagi ya. Jemaat Makedonia ini luar biasa. Mereka membagi bahkan melebihi kesanggupan mereka. Kalau orang lain kan, ya nantilah kalau ada sisa baru saya salurkan. Kalau saya sendiri belum cukup, boro-boro, bagaimana saya mesti menyalurkan? Tapi jemaat di Makedonia tidak begitu. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat Makedonia. Ayat 2. Selagi dicobai dengan berat, ini jemaat yang dicobai ini ya. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Haleluya. Dan meskipun mereka sangat miskin, bukan miskin ini ya, sangat miskin. Ini terjemahan yang baik. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kemurahan itu lawan dari keserakahan. Jadi jemaat Makedonia itu miskin. Itu pokoknya kalau firman Tuhan bilang miskin, ya miskin dah. Tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Ini yang saya sebut karunia untuk membagi. Klik. Nah, keserakahan adalah penyakit hati. Penyakit apa? Ayo lo. Dok, penyakit hati opo itu? Penyakit hati apa sih? Keserakahan adalah penyakit hati yang membuat manusia tidak pernah puas. Ini dia. Ini kalau kriteria yang diberikan begitu, saudara, kita mesti hati-hati ya.
Hati-hati ya. Keserakahan adalah penyakit hati yang membuat manusia tidak pernah puas. Kagak pernah puas dan tidak akan pernah puas. Dunia menawarkan gaya hidup materialistis yang mendorong orang untuk terus mengejar lebih tanpa peduli cara memperolehnya. Yang paling gampang korupsi, nyolong. Firman Tuhan mengingatkan agar kita tidak hidup dalam keserakahan. Siapa yang memperingatkan? Firman Tuhan. Ya, sekarang kelihatannya saya aja ini yang ngomong ya, tetapi sebetulnya firman Tuhan. Agar kita tidak hidup dalam keserakahan, melainkan puas dengan pemeliharaan Tuhan. Iya dong, puas dong. Bahkan kalau kita hidup di dalam kebenaran, kita lagi bobo, masih modom, tapi Tuhan sudah sediakan berkat. Haleluya. Nah, sekarang mulai masuk ke inti, agar tidak menjadi serakah kita, titik 2, klik. 1, supaya saya tidak serakah, supaya saudara dan saya tidak serakah. Itu nomor 1, percaya pemeliharaan Tuhan. Percaya pemeliharaan Tuhan, bahwa Tuhan pasti memelihara kita. Haleluya. Paulus mendorong jemaat agar tetap berdiri teguh dalam iman meski ada penderitaan. Orang Kristen ada penderitaan apa enggak? Ada, banyak. Pendeta ada penderitaan? Enggak usah ngomong. Saudara-saudara, tapi Paulus mendorong jemaat agar tetap berdiri teguh dalam iman meski ada penderitaan. Klik. Yes. Keyakinan bahwa Tuhan memelihara, membebaskan kita dari sikap tamak. Hal ini menuntun kita kepada sikap berserah. Pemazmur berkata, ini tadi sudah, muda aku, kini telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Tidak pernah, saudara-saudara, dan tidak akan pernah. Biarpun siapa juga meninggalkan saudara, ini ya susah-susah sedap, tetapi tidak usah khawatir. Sebab Tuhan tidak meninggalkan kita. Haleluya. Klik. Nomor 2, menghindari buruknya pergaulan. Hati-hati ya. Di tengah-tengah siapa saudara bergaul? Kepada siapa saudara berdekatan, bergaulan? Maksud saya dalam pergaulan itu kalau kita salah, ini dia. Pergaulan yang salah sering menularkan gaya hidup cinta uang. Hindarilah gaya hidup negatif yang merusak ini. Saudara sudah kenal ayat katakan pergaulan yang buruk apa? Terusin. Merusak perangai yang baik. Pintar. Klik. Paulus menasihati jemaat untuk menegur mereka. Ini seringkali kalau nasihat tidak digubris, itu mesti ditegur. Paulus menasihati jemaat untuk menegur mereka yang hidup tidak tertib, bahkan menjauhi pergaulan yang merusak, pergaulan yang buruk, merusak perangai yang baik. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, tentu Bapak Gembala, dan termasuk saya juga, tidak bisa mengawasi saudara 24 jam sehari kan. Tetapi jangan lupa,
mata Tuhan selalu melihat. Dan ini yang lebih penting. Jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Itu 1 Kor 15 ayat 33. Klik. Kalau sudah 3 ini sudah tenang ya. 3, tekun berbuat kebaikan. Kalau dibilang tekun dalam kamus besar bahasa Indonesia, tekun itu terus menerus. Kontinuitas, berkesinambungan. Tekun berbuat kebaikan. Lawan dari keserakahan adalah kemurahan hati. Saya ulangi, lawan dari keserakahan adalah kemurahan hati. Agar tidak terjebak dalam keserakahan, kita perlu melatih diri menjadi pribadi generous. Generous itu artinya murah hati. Masih ada? Klik. Paulus mengingatkan agar jangan jemu-jemu berbuat baik. Terus melakukan kebaikan apapun hasilnya. Kadang-kadang saudara melakukan kebaikan tapi hasilnya nihil, seolah-olah. Atau saudara melakukan kebaikan malah ditafsirkan yang jelek-jelek oleh orang-orang yang punya prasangka buruk. Nggak jadi soal. Dengan berbagi kita menyimpan harta di mana? Di mana? Dengan berbagi kita menyimpan harta di surga, bukan di bumi, di mana ngengat, ini salah cetak, di mana ngengat dan karat dapat merusaknya. Haleluya. Cukup sampai sini ya. Nah, saudara-saudara, itulah peringatan yang harus kita jadikan ingat-ingatan. Jangan serakah. Jangan serakah. Saya yakin bahwa untuk selanjutnya Tuhan akan memonitor bagaimana saudara dan saya taat atau tidak taat. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala Sidang untuk perjamuan kudus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Haleluya. Saya mengundang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Bapak Ibu sidang jemaat, persiapkan hatimu untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Bawa hati yang bersih di hadapan Tuhan, jauh dari kebencian, amarah, terlebih kepahitan. Sebab kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Maksudnya adalah melalui perjamuan kudus ini kita akan bersekutu dengan Tuhan. Tuhan tidak akan bersekutu dengan orang-orang yang belum bersih hatinya.
Karena itu sebelum kau menerima roti dan anggur ini, persiapkan hatimu. Kalau ada yang mengganjal di hatimu, tiba-tiba kau diingatkan oleh Tuhan seseorang yang mungkin menyakitimu, lepaskan pengampunan atas mereka. Minta darah Tuhan Yesus menyucikan hatimu. Haleluya, haleluya. Syukur ya lala mata kesikiriral. Sikiriral. Kau hadir di sini Tuhan. Kau melihat kami semua. Kau melihat hati setiap kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua kami di hadapan-Mu Tuhan telanjang. Karena itu Tuhan, kami tidak bisa berpura-pura di hadapan Tuhan. Oh ya Allah, ampuni Tuhan. Ampuni kami. Sebelum kami menerima tubuh dan darah-Mu yang dilambangkan oleh roti dan anggur ini Tuhan. Ampuni kami. Sucikan kami. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu, supaya kami layak menerima tubuh dan darah-Mu. Supaya pagi hari ini berkat yang kami terima dari Engkau bukan kutuk. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, di hadapan kami ada roti yang sudah dipecah-pecahkan, anggur yang sudah dituangkan sebagai lambang tubuh dan darah Yesus Kristus. Tubuh yang sudah dicabik-cabik, darah yang sudah tertumpah di bukit Golgota, di kayu salib di bukit Golgota, yang olehnya kami memperoleh pengampunan dosa, yang olehnya kami memperoleh pendamaian, kami didamaikan oleh Tuhan Yesus, didamaikan dengan Bapa Yahweh Elohim. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya ini. Tuhan, bubuhkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami hamba-hamba-Mu yang melayani. Kuduskan kami semua, supaya kami layak mengambil bagian pelayanan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku.
Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku, betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku sejauh timur, haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku, betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Menerima kasih pengampunanmu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
sebelum kita makan roti ini dan minum dari cawan ini, mari kita renungkan sejenak. Arahkan hatimu, betapa besar kasih-Nya kepada kita, betapa besar pengampunan-Nya kepadamu. Kalau Dia sudah mau mengampunimu, masihkah engkau tidak mau mengampuni orang lain? Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Saya beri waktu sebelum engkau makan roti ini. Engkau merenungkan kasih-Nya kepadamu. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Sebelum kita makan roti ini, dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan menyerahkannya kepada murid-muridnya serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah demikian akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang percaya? Katakan amin. Amin. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Haleluya, haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan yang olehnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus yang percaya? Katakan amin. Amin. Mari kita minum dengan ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Ya, semua mengucap syukur. Semua mengucap syukur. Semua mengucap syukur. Ya lama taga. Kita boleh memasuki bulan November. Tuhan telah menyertai, memelihara hidup kita. Kira lama-lama sekiria, kira lama tak kesik. Oh, ya lama-lama, ya lama sik.
kami bersyukur. Kami bersyukur untuk pengampunan yang Kau beri. Haleluya. Kami bersyukur untuk Kau layakan kami. Ya dalam mata kasih. Oh, kami bersyukur. Ya dalam mata kasih. Kami bersyukur. Ya dalam. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Semua bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan berikan kepadamu. Oh ya Rabat kasih. Haleluya. Mulia, mulia bagi anak domba. Sembah Dia. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya bagi semua yang di bumi. Katakan mulia bagi anak domba. Ya Allah, benar. Mulia, mulia bagi anak domba, bagi anak domba yang sudah tersembelih, bagi anak domba yang sudah berkorban bagimu, bagi anak domba yang sudah mengampunimu. Berikan kemuliaan bagi Dia. Oh, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya bagi seluruh yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang, atas semua yang di bumi. Beri kemuliaan bagi Dia, anak domba yang sudah tersembelih. Kiara lambataka. Haleluya, 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 haleluya. Bagimu anak domba yang sudah tersembelih, Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah, yang sekarang duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Engkau layak menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Bapak rohani kita yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita sekalian. Selamat datang untuk Bapak Abraham Bambang Suminta, ya. Silakan Bapak
Ya, silakan berdiri Pak, biar semua boleh mengenal. Ya, beliau berasal dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Ya, makasih Pak, selamat datang, Tuhan memberkati. Adakah jiwa yang baru? Silakan duduk Pak. Yang ada baru pertama kali datang? Tidak ada ya, puji Tuhan. Pak Ibu, sebelum saya serahkan mimbar, saya umumkan bahwa hari ini setelah nanti perjamuan kasih, para pelayan Tuhan yang ada di grup layan, jangan pulang dulu. Kita ada pertemuan sebentar ya. Nanti ada pertemuan sebentar untuk para pelayan. Ya, nanti kita akan memberi persembahan. Bapak Ibu sering sekali salah ya, yang kotak besar ini untuk ucapan syukur. Yang lebih kecil itu biasa persembahan mingguan biasa, kolekte ya. Puji Tuhan. Ya, saya serahkan selanjutnya kepada tim WL. Puji Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Kita mau menabur. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa, inilah, mari kita angkat persembahan kita, Bapak Ibu. Bapa, inilah persembahan kami. Kami mau mempersembahkannya dengan hati yang tulus, ikhlas, dengan sukacita. Kami bawa ke rumah-Mu Tuhan untuk pengembangan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami persembahkannya dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tiada terukur besar kasih setia. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi, tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya Melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya.
Yes, mantap. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak dan Ibu rohani kita hari ini bukan hari ini ya. Maksud saya minggu depan mereka tidak ada di tengah-tengah kita karena tanggal 7 ya Om ya. 7 November ini ya. Iya, Jumat tanggal 7. Tanggal 7 Om Halim dan Tante akan berangkat ke Sydney. Hanya mereka yang boleh berlibur sebelum kita Natalan. Ya, yang lain jangan. Ya, hanya beliau aja boleh, sama Tante juga ikut ya. Pak Pepi juga, siapa lagi Om? Tante ya? Tante juga enggak? Oh iya, jadi ya mereka bertiga boleh liburan sebelum Natal. Sebelum Natalan kita maksudnya, tapi yang lain jangan ya. November nanti kembali Januari, tanggalnya kita nggak tahu ya. Yang pasti Januari mereka kembali ke tanah air ya, ke Jakarta. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nanti setelah doa berkat, jangan pulang dulu karena ada kita akan perjamuan kasih. Ada apa? Ada tambahan informasi Natal dari ya TMIO. Aduh telat nih. Silakan. Oke, shalom semuanya. Tadi Bang Daulat sepertinya agak sedikit lupa memanggil saya. Oh iya. Gak apa-apa Bang Dal. Terkait dengan tadi sudah disampaikan pengumuman untuk Natal kita yang sudah disampaikan sebelumnya terkait dengan hari ini kita akan membagikan amplop Natal. Tapi untuk detailnya ada beberapa informasi yang saya harus sampaikan kembali Bapak Ibu, bahwa tadi sudah disampaikan Natal akan dilaksanakan tanggal 21 Desember gitu ya, jam 5 sore. Lalu untuk dana Natal akan kami persembahan Natal sudah bisa diambil di belakang amplopnya. Dengan dana yang kami butuhkan untuk tahun ini adalah 25 juta. Itu sudah include konsumsi 6 juta, untuk acara 7,5 juta, keamanan 1,5 juta, lalu juga ada persembahan kasih ya kurang lebih 6 juta, dan juga ada beberapa yang mensupport equipment gitu ya untuk Natal tahun ini. Jadi kurang lebih kebutuhan Natal yang kita butuhkan bersama untuk ibadah Natal kita bersama itu 25 juta. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin menabur, silahkan nanti bisa mengambil amplop persembahan di belakang atau nanti bisa menghubungi Saudara Fibi untuk persembahan kasihnya bisa ditransfer juga. Informasi selengkapnya nanti kami akan ulas kembali di Newsfeed GBI Cibunar. Sekian dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Kasih Ade. GB Cibunar akan mengadakan raker tanggal 22 November 21 rakernya kan 21 sampai 22, dan rencananya di Sentul. Nah, untuk itu nanti semua pelayan harap termasuk para majelis ya, harap jangan pulang dulu setelah selesai perjamuan kasih, maka kita akan ada pertemuan. Baik, setelah ini kita perjamuan kasih. Terima kasih untuk WBI Cibunar ya yang sudah menyediakan semua untuk kita. Semoga tahun depan tidak lagi kue-kue ya, karena kuenya manis-manis semua itu. Ya tahun depan mungkin prasmanan atau apa, nasi goreng, nasi pecel ya. Baik, mari kita akhiri ibadah kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat dan syukur kami kembalikan kepadamu Abba ya Bapa.
karena Engkau telah berkenan hadir, memimpin ibadah kami, mengurapi ibadah kami, dan kami merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan, setiap pribadi yang datang pada pagi hari telah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, sehingga Tuhan, anak-anak-Mu tidak akan sama ketika mereka datang dan ketika mereka pulang, karena mereka sudah mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga yang lemah menjadi kuat, yang sedang mengalami pergumulan yang berat, mereka menjadi siap untuk menghadapi setiap tantangan dan kuat. Dan mereka yang saat ini mungkin sedang menghadapi kebutuhan-kebutuhan yang lain, dengan firman Tuhan yang mereka dengar hari ini, mereka percaya bahwa Tuhan akan menyediakan, sebab Engkau Jehovah Jireh. Mereka yang sakit, mereka pulang dengan membawa kesembuhan yang dari Tuhan. Bahkan mereka yang sedang mungkin menghadapi tantangan dan putus asa, mereka pulang dengan pengharapan yang baru, sebab ada firman yang mereka dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini Tuhan, baik hamba-Mu Bapa rohani kami Om Halim yang sudah menyampaikan firman-Mu, menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu dengan berkat yang berlimpah dari Tuhan, serta kekayaan dan rahmat-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kesehatan, kekuatan yang prima Tuhan berikan kepada beliau, khususnya Tuhan tanggal 7 atau hari Jumat tanggal 7 November yang akan datang ini Tuhan, Bapa rohani kami dan juga Ibu rohani kami, Om dan Tante Halim bersama juga Pak Pepi yang akan berangkat ke Sydney untuk mengunjungi anak-anak dan mantu-mantu mereka di Sydney, serta pelayanan. Ya Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, penyertaan, perlindungan, serta pemeliharaan Tuhan kepada mereka sepanjang mereka ada di Sydney bersama dengan anak-anak dan mantu-mantu mereka. Tuhan memberi kesehatan dan kekuatan kepada mereka, dan Tuhan juga memberi kepada mereka sukacita, dan biar hati mereka penuh dengan kebahagiaan berkumpul dengan anak-anak dan mantu-mantu mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk juga pelayan-pelayan yang lain, baik WL, singer, para imam musik, tim multimedia, penyambut jemaat, dan juga para pendoa syafaat, guru-guru sekolah minggu yang mengajar anak-anak sekolah minggu. Tuhan, juga para pembina remaja. Tuhan, Engkau memberkati mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka yang sudah berkeluarga, berkati pekerjaan mereka, dan mereka yang masih studi, baik kuliah maupun sekolah. Ya Tuhan, Engkau juga memberkati mereka semua. Tuhan, kami percaya apa yang mereka sudah lakukan untuk Tuhan, Tuhan pasti membalas dengan berlipat kali ganda. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk WBI Cibunar yang sudah mempersiapkan perjamuan kasih pada hari ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Biar kasih-Mu semakin bertambah-tambah dalam kehidupan mereka. Berkat-Mu bertambah-tambah dalam kehidupan mereka dan keluarga mereka masing-masing. Dan Tuhan, juga makanan dan minuman yang disediakan oleh mereka, kami doakan Tuhan bubuhkan berkat-Mu atasnya. Kalau ada hal yang dapat membahayakan kesehatan kami, virus-virus berbahaya, bakteri-bakteri berbahaya yang membuat kami sakit, kami batalkan, patahkan semua itu kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Biar apa yang kami makan Tuhan membuat kami sehat, membuat kami kuat untuk kami dapat terus melayani Tuhan dan hidup di hadapan Tuhan dengan penuh sukacita
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga kami berdoa untuk panitia Natal atau tim IO yang mempersiapkan Natal kami tanggal 21 Desember. Tuhan, banyak kebutuhan yang kami perlukan, dan Engkau melihat kemampuan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Namun kami percaya Engkau tidak akan mempermalukan kami. Engkau pasti menyediakan apa yang kami butuhkan, dan Tuhan, kami percaya bukan sekedar cukup, tetapi pasti berkelimpahan, sebab Tuhan selalu memberi kepada kami bukan hanya cukup, tapi lebih dari cukup. Terima kasih Tuhan. Dan juga Tuhan untuk tim pelayan yang kami rencana untuk mengadakan raker 21 sampai 22 November. Tuhan, biar semuanya kehendak Tuhan yang jadi. Terima kasih Tuhan. Kalau semua selesai, kami kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan sertai, Tuhan lindungi kami, jauhkan dari segala mara bahaya, celaka, bahkan maut. Demikian juga Tuhan, kami teringat berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini tidak hadir. Tuhan, Kau tahu di mana mereka berada. Mereka yang lemah, Tuhan beri kekuatan, yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, apapun jenis penyakit mereka. Tuhan, Engkau menjamah dan menyembuhkan dan memulihkan kesehatan mereka. Terima kasih. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati bangsa ini yang masih banyak persoalan di bangsa ini. Kiranya hikmat akal budi Tuhan berikan kepada pemimpin bangsa kami, yaitu Bapak Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Bapak Gibran, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, karena Dia menghadapkan dan menyinarkan wajahnya kepadamu. Buka hatimu dan angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima dengan iman segala kasih karunia dan anugerah serta berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di dalam surga. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Gembala Agung kita, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu menyertai, memimpin, memberi penghiburan dan mengurapi saudara. Mulai saat ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menyongsong kita yang percaya di awan yang permai. Terimalah semua berkat ini dengan iman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati katakan bersama-sama amin. Anugerah-Mu berlimpah kasih, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah anugerah-Mu. Selamat menikmati perjamuan kasih dan berfellowship.